Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah pengunjung tempat hiburan malam di Kota Palembang terlibat keributan. 1 orang menderita luka akibat sabetan senjata tajam. Ada dugaan pelanggaran pemungutan suara di 5 TPS di Kota Palembang digelar ulang. Menteri Transmigrasi kunjungi kawasan transmigrasi di Desa Telang, Kabupaten Banyuasin. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menggelar pemilihan suara ulang atau PSU di 5 TPS di Kota Palembang pada Senin pagi. Digelarnya PSU ini atas rekomendasi Bawaslu Kota Palembang karena adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 lalu. Warga Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang kembali mendatangi TPS 35. Mereka kembali melakukan pemungutan suara ulang atau PSU setelah sebelumnya ada kekeliruan pembagian undangan saat pencoblosan 27 November lalu. Berdasarkan laporan pengawas TPS 35 ini, terdapat 2 orang pemilih atas nama Herman yang memberikan hak suaranya. Namun diketahui undangan keduanya tertukar. Digelarnya pemungutan suara ulang ini untuk pemilihan pasangan Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang atas rekomendasi Bawaslu Kota Palembang. Kebetulan di TPS 35 ini terkumpul 3 RT dengan DPT berjumlah 500. Iwan Setiawan 215. Hari ini sedang digelar kegiatan PSU Pilkada tahun 2024 yang tentunya kegiatan penggelaran kemarin sudah tergelar, namun karena ada sesuatu hal faktor administrasi menyebabkan kegiatan dilakukan PSU. Kebetulan pada saat itu yang membagikan undangan ini atas nama Dela dan Anissa berdua, tapi mereka bagi tempat. Kemudian yang di rumah Pak Herman ini ternyata yang Jauh hari atas nama Dela. Nah, mereka membagikan itu, kemudian memberikan sama bapaknya itu, Pak Amridi, siapa yang belum dapat. Nah, terus Dela menanya, siapa Pak yang belum dapat di dalam undangan ini? Nah, saya dan istri saya, ini Pak undangannya. Anak saya si Andes ini ada undangannya, satu lagi katanya anak saya nama Herman, karena memang Herman itu sudah berdomisili di sini sudah 1 tahun. Dan selain di TPS 35, pemungutan suara ulang juga digelar di 4 TPS lainnya di Kota Palembang, yakni TPS 22 Sako Palembang, TPS 15 Sukarami, TPS 01 dan 25 di Sematang Borang. Dedi Ruansah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara di TPS 15 Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami juga melakukan pemungutan suara ulang. Pencoblosan dilakukan karena ada pemilih yang mencoblos menggunakan surat undangan orang tuanya. Warga yang termasuk dalam daftar pemilih tetap di TPS 15, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, kembali datang ke lokasi tempat pemungutan suara untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Hal ini dilakukan usai adanya laporan ke panitia pengawas terkait adanya pelanggaran administrasi yang diindikasikan kelalaian KPPS. Dalam pencoblosan pada 27 November kemarin, ada 2 pemilih yang melakukan pencoblosan menggunakan surat undangan orang tuanya. Di TPS 15 ini terdapat 591 orang yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. Namun hingga siang hanya ada 150 pemilih yang menggunakan hak suaranya pada pencoblosan ulang. Bahkan penurunan jumlah pemilih juga terjadi pada hari pencoblosan 27 November lalu. Di sini hanya 300 orang yang datang dari 591 daftar pemilih tetap. Ya izin dulu pegawai yang jelas. Iya. Izin pegawai dulu. Kalau ya memang harusnya ini lah ya, jangan harus biar yang jelas suara kita tuh benar-benar terhitung. Kalau misalnya ada
ada apa ya harusnya inilah memang benar. Baguslah, oke lah. 27 November ada pemilih yang mewakilkan ibunya dan satu lagi kakak ipar itu mewakilkan adik. Jadi karena ada dua orang ketahuan, tapi terjadi setelah dia menyelesaikan pencoblosan masalahnya. Hingga saat ini, proses perhitungan suara masih dilakukan dari tingkat TPS hingga kelurahan dan kecamatan. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Pasca pencoblosan, situasi Kamtibnas di Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur berlangsung aman. Aktivitas warga kembali normal seperti biasa dan proses perhitungan surat suara masih dilakukan secara berjenjang. Usai gelaran Pilkada serentak 27 November lalu, situasi Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur aman dan kondusif. Warga kembali beraktivitas normal seperti biasa. Meski demikian, petugas kepolisian masih bersiaga di sejumlah titik yang ada di Kabupaten Oku Timur. Polisi juga mendatangi posko-posko pemenangan dari masing-masing pasangan calon untuk tetap menjaga keamanan selama proses perhitungan suara. Hingga saat ini, proses perhitungan suara masih dilakukan dari tingkat TPS hingga kelurahan dan kecamatan berdasarkan jadwal dari Komisi Pemilihan Umum. Hasil hitung secara resmi baru akan diumumkan KPU Kabupaten Oku Timur pada 16 Desember 2024 mendatang. Untuk situasi terkini di Kabupaten Oku Timur pasca dari pencoblosan pilkada Pilgub berjalan dengan aman dan lancar. Ya, tidak ada kendala yang berarti. Situasi sampai hari ini bisa kondusif, aman dan tertib. Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Iftita Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke kawasan transmigrasi di Desa Telang, Kabupaten Banyuasin. Kunjungannya kali ini untuk mengembangkan potensi wilayah transmigrasi. Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Iftita Sulaiman melakukan kunjungan ke kawasan transmigrasi Kota Terpadu Mandiri di Desa Telang, Kabupaten Banyuasin pada Minggu siang. Iftita Sulaiman melakukan pertemuan dan berdialog dengan para transmigran. Kunjungan Iftita Sulaiman kali ini untuk melanjutkan pembangunan di daerah transmigrasi khususnya di kawasan KTM Desa Telang, Kabupaten Banyuasin. Nantinya pemerintah akan menjaring mahasiswa terbaik untuk tinggal dan mengembangkan potensi yang ada di wilayah transmigrasi. Bernama Transmigrasi Patriot, akan berbasis transmigran yang memiliki keterampilan dan pengetahuan terbaik. Untuk itu wilayah transmigrasi KTM Desa Telang ini, pemerintah akan mengembangkan pertanian karena menjadi penyumbang 20% lumbung pangan terbesar di Sumatera Selatan. Dan kami juga ada berencana untuk mengirim ke depan para transmigran itu yang sudah kami siapkan terlebih dahulu dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang memadai tadi, sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan potensi di wilayah tersebut. Jika misalkan potensi di wilayah tersebut seperti contoh Telang ini adalah menyumbang 20% dari lumbung pangan Sumatera Selatan. Kebetulan Sumatera Selatan itu adalah lumbung pangan nomor 4 terbesar di Indonesia. Untuk menunjang program transmigrasi Patriot di kawasan ini akan dibangun infrastruktur seperti jalan dan irigasi. Semangat ini diharapkan akan mendorong pengembangan wilayah transmigrasi dapat lebih baik sehingga akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Seorang pelajar kelas 3 SD di Kabupaten Ogan Ilir tidak menyantap makan siang bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya. Ia mengaku akan bawa makan siang untuk disantap bersama adik dan ibu.
ayam goreng, nasi, sayur, dan susu kemasan. Ya, menu makan siang gratis ini yang didapatkan siswa SD Negeri 02 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat siang. Pembagian makan gratis ini dilakukan Pemda Ogan Ilir bekerja sama dengan jajaran Polres Ogan Ilir. Pembagian 100 paket makan siang bergizi gratis di SD Negeri 02 Indralaya Utara ini untuk merealisasikan program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran. Hari ini mendukung program Bapak Presiden, Bapak Prabowo, berbagi makanan bergizi gratis bagi anak. Menurut pimpinan Pak Kapolda dan Kapolres Ogan Ilir, hari ini kami berbagi 100 paket makanan bergizi untuk anak-anak di SD 2 Indralaya Utara. Ya, kami berharap dengan makanan bergizi ini anak-anak sehat, kemudian anak-anak menjadi pintar dan berprestasi menjadi generasi penerus yang baik. Namun dari sekian banyak siswa yang mendapat makan siang bergizi gratis, salah seorang siswa justru tidak menyantap makanannya di dalam kelas. Siswa kelas 3 bernama Danang ini rupanya memilih membawa pulang makanannya agar bisa disantap bersama ibu dan adiknya. Berapa ke adek? Sikau. Sayang dengan adek. Jadi tiap beli makanan makan sama adek. Semoga program ini telah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita berkelanjutan dan hari ini alhamdulillah SD Negeri 2 Indralaya siswanya dapat menjadi sampel, dapat makanan sehat bergizi. Untuk program sekolah kita masih menunggu, tapi secara lisan memang dalam proses penggodokan untuk rencana program makan gratis bergizi ini. Selain di SD Negeri 02 Indralaya Utara ini, uji coba makan siang bergizi gratis juga digelar di beberapa sekolah dasar lainnya di Kabupaten Ogan Ilir. Dede Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.